kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk komitmen di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya adalah bentuk-bentuk jual beli yang dibolehkan. Berikut ada beberapa bentuk jual beli yang dibolehkan, yang sebenarnya hukum asal jual beli adalah boleh. Namun bentuk-bentuk seperti ini yang mungkin diduga oleh sebahagian orang ini merupakan jual beli yang ada masalah padanya. Maka kita sebutkan bentuk-bentuk jual beli tersebut ya dalam pembahasan jual beli yang dibolehkan, bentuk-bentuk jual beli yang dibolehkan. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah bai'ut tauliyati, jual beli tauliyah. Apa maksudnya? Yaitu an yaqul al-ba'i'u wallaituka hadhihi sil'ata bima ishtaraitaha bihi. Seorang pembeli mengatakan ya kepada seorang penjual mengatakan wallaituka hadhihi sil'ah, ya, aku berikan ya hak perwalian atau perwakilan kepadamu untuk barang ini ya dengan apa yang engkau beli dengannya. Itu disebut dengan bai' tauliyah ya.
itu mewakilkan ya barang ini, mewakilkan ya penjualan barang ini kepada seseorang yang nanti dia akan membeli ya dengan barang tersebut. Ini disebut dengan bai'ut tauliyah. Kemudian ada dua bentuk yang kedua adalah bai'ul murabahah. Dan yang disebutkan ini adalah murabahah dengan bentuk yang klasik. Itu seperti contohnya ya adalah jual beli penyebutan modal pada barang ya, lalu dia menyebutkan keuntungan setelahnya. Wahya an yadhkura as-sil'ata wa samanaha summa yaqula bi'tukaha biribhi ya khamsatin masalan. Ini contoh saja ya disebutkan, yaitu sang penjual menyebutkan barang dan harga barangnya, kemudian dia mengatakan aku jual barang ini kepada Anda ya dengan untung ya sekian rupiah. Di sini disebutkan dengan 5, apakah 5 real ataukah 5.000 atau seterusnya ya. Dan ini hanya sekedar contoh saja. Jadi jual beli murabahah adalah menyebutkan keuntungan ya, atau menyebutkan nilai keuntungan dari barangnya. Dengan demikian akan diketahui harga modalnya. Kalau bahasa kita ya jual beli dengan menyebutkan ya harga modal ya, dan nanti tentunya akan bisa diketahui ya nilai dari keuntungan sang penjual. Demikian. Ini termasuk yang dibolehkan ya. Seperti itu. Disebut dengan bai'ul murabahah. Berikutnya ya adalah bai'ul muwadha'ah. Ya. Bai'ul muwadha'ah yaitu seorang penjual menjual barang, menyebutkan barang beserta dengan harganya, harga modal atau harga disebutkan harga barangnya ya. Hanya saja dia menjualnya dengan harga yang kurang darinya ya. Summa yaqula bi'tukaha bi khasarati ya asyrihi masalan ya, atau dia katakan ya bahwasanya saya jual kepada Anda dengan ya kerugian ya bi khasarati usyrihi masalan, yaitu dengan kerugian 10%-nya. Kalau tadi ya mungkin keuntungan sekitar 5%-nya atau 1/5-nya. Kalau ini 1/10-nya, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, tentunya muwadha'ah dengan murabahah ini jual beli yang berkebalikan. Ya. Kesamaannya adalah menyebutkan barang beserta dengan harga modalnya ya. Kemudian ya yang satu menyebutkan keuntungan ya, menyebutkan keuntungan apakah ya 1/5-nya ya ataukah ya lebih, disebutkan yang jelas keuntungannya. Ini disebut dengan murabahah. Adapun jual beli muwadha'ah adalah disebut dengan jual beli rugi ya, jual beli rugi, yaitu disebutkan harganya ya, yang di sana dia menjual dengan harga kurang dari modalnya. Artinya dia mengalami kerugian dari harga barangnya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini jual beli yang dibolehkan ya, dan ini disebut juga dengan jual beli ya. Jual beli ya, mungkin sebahagian kita ya pernah melakukan kedua-duanya ya, melakukan kedua-duanya. Itu bentuk jual beli murabahah, yaitu kita katakan kepada teman kita atau orang lain ya,
ini barang ini saya beli sekian, ya, nah saya jual dengan Anda sekian, untungnya cuma sekian saja, ya, nggak banyak-banyak, sekian saja. Nah ini disebut dengan murabahah, ya, ini disebut dengan murabahah. Atau sebaliknya, ya, dia sebutkan bahwasanya ini saya beli sekian, kebetulan saya ternyata tidak cocok, tidak tepat. Saya kira ini sebelumnya tepat, nah ternyata ada yang lebih bagus. Ini mau saya jual, ya, lebih murah sekian. Ya. Dia mengalami kerugian, ya, yaitu dia jual dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Dia jual dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Demikian. Nah ini disebut dengan jual beli muwadha'ah, ya. Dan ini dibolehkan, dan ini termasuk jual beli, ya, termasuk jual beli, ya. Kadang sambil mengatakan muwadha'ah ini, ya, udahlah, ya, gantiin aja, ya, gantiin aja uangnya sekian, ya, saya beli sekian, begitu, ya. Nah ini bahasa-bahasa yang muncul di pasaran seperti ini, ya, ini bukan jual beli ganti, maksudnya bukanlah dia, ya, hanya pergantian saja, tapi ini disebut dengan jual beli. Oleh karenanya, ya, bagi yang berpendapat bahwasanya haram, ya, berjual beli di masjid, maka model seperti ini termasuk jual beli, ya, termasuk jual beli. Ada sebagian orang mungkin memandang bahwasanya, ya, jual beli itu harus untung, ya, jual beli itu harus untung. Padahal ada jual beli yang termasuk dia, ya, rugi, disebut dengan muwadha'ah, ya. Oleh karenanya, ya, ini harus diperhatikan agar, ya, seseorang yang menganggap ini adanya larangan atau dia menganggap berdosa atau haram untuk berjual beli di masjid, maka tidak boleh dilakukan seperti ini, ya, dengan anggapan bahwasanya, ya, bukan termasuk jual beli ketika, ya, menjual barang dengan harga yang, ya, dengan harga di bawah dari harga modalnya, demikian, ya. Dengan bahasa mungkin disebutkan tadi adalah, ya, silakan gantikan saja ini barang saya, ya, seperti itu. Nah ini tidak boleh tentunya, ya. Mengapa tidak boleh? Ya, karena ini termasuk jual beli dan diberlakukan contohnya di masjid, atau diberlakukan ketika terjadinya waktu dilarang untuk berjual beli, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini jual beli muwadha'ah, dan ini dibolehkan. Kemudian berikutnya adalah disebut dengan bai'ul musawamah, ya, bai'ul musawamah, yaitu seseorang yang menawarkan, ya, yaitu penjual, dia menawarkan sebuah barang dengan harga tertentu, ya, kemudian, ya, dibeli, ya, dibeli barang tersebut, ya, bila dia pembelinya ini ridho dengan tawaran tersebut, ya, ya, penjualnya, ya, itu ridho, sama-sama ridho terhadap tawaran tersebut, demikian, ya. Ini musawamah, ya, ya, tentunya ada tawar menawar, bai'ul musawamah, musawamah dari kata saum, yaitu menawar. Baik itu penjual maupun pembeli yang mereka saling menawar barang tersebut, maka ini dibolehkan, ya, seperti itu. Dan perlu kita ketahui, ya, bahwasanya tawar menawar, ya, ini adalah muqaddimah lil bai', dia pendahuluan bagi jual beli, ya. Disebutkan dengan bai'ul musawamah dikarenakan jual beli tersebut, ya, itu jual beli dengan tawar menawar, itu menawarkan harga. Namun ini disebutkan dengan musawamah dikarenakan jual beli tersebut berlangsung atas dasar penawaran barang, ya, dengan harga tertentu. Baik itu sang penjual yang menawarkannya, atau contohnya sang pembeli yang menawar harganya, demikian, ya, disebut dengan bai'ul musawamah. Tapi perlu kita ketahui, ya, bahwasanya tindakan saum,
ya, yaitu menawar, ini bukanlah bahagian dari jual beli, ya, bukanlah bahagian dari jual beli, demikian, bukanlah bahagian dari jual beli, ini masih dalam bentuk penawaran, ya, seperti itu. Kita katakan bahwasanya bai'ul musawamah itu jual beli dengan cara saling menawar, disebut demikian karena didahului jual beli ini dengan tawar menawar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini termasuk jual beli yang dibolehkan, ya, seperti itu. Nah tentunya tapi ya kita sebutkan untuk mengkaitkan dengan pelajaran yang terdahulu, ya, hendaknya ya memberikan kemudahan, ya, di dalam contohnya meletakkan harga atau menawar harga, demikian, sehingga ini terkadang ya tidak membuat kecewa, marah, ya, lawan transaksinya, baik itu penjual maupun ya pembeli, demikian. Kita dapatkan sebahagian orang yang luar biasa di dalam menawar, contohnya adalah sang pembeli menawar sampai harga yang begitu jatuh, ya, terkadang pun ya sampai 75% dari harga barang yang ditawarkan di awal, demikian. Nah tentunya ini terkadang ya membuat marah ya sang penjual, terkadang pun dia harus ya berdusta, demikian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Hukum asalnya ya jual beli musawamah ini ya dibolehkan, hanya saja ya ada anjuran untuk kita berlaku ya memudahkan, ya, melakukan samhan, seperti hadis yang kita sebutkan Nabi SAW ya bersabda, ya, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, demikian hadisnya riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kerahmatan kepada seseorang yang berlaku mudah ketika dia menjual atau ketika dia membeli, ya, demikian pula ketika dia menagih hutang, demikian, ya. Jadi ketika menawar barang pun ya hendaknya seseorang itu melakukan kemudahan kepada lawan transaksinya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya adalah ya bai'us syarikah, ya, bai'us syarikah atau bai'us syirkah, yaitu wahya an yaqul al-mushtari ba'da qabdi sil'ati, ya, asyraktuka fima ishtaraituhu bin nisfi masalan, ya. Yaitu seorang pembeli mengatakan setelah dia memegang barang itu, ya, dia katakan bahwasanya, ya, aku berkongsi denganmu pada apa yang kubeli ini dengan setengahnya. Dipahami dari makna ini bahwasanya bai'us syarikah artinya adalah jual beli patungan, ya, jual beli patungan, yaitu satu barang dibeli, ya, dengan cara patungan, ya, itu dengan cara patungan bersama dengan yang lainnya, seperti itu, ya, yaitu jual beli perkongsian, seperti itu, jual beli dengan adanya perkongsian, ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini dibolehkan tentunya, ya, dibolehkan tentunya dengan diketahui, ya, adanya nilai nominal atau pembahagian masing-masingnya, ya. Nah, tentunya ya dengan nilai sekian, contohnya setengah, maka di sini ada barang itu dimiliki setengah oleh salah satunya, demikian, ya. Dan ini berkongsi, ya, dengan yang lainnya.
Baik, ini dibolehkan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, di sini disebut dengan bai'ul mubadalati, disebut dengan jual beli mubadalah. Kalau bahasa kita mubadalah di sini ya barter, ya. Dan ini merupakan jual beli klasik, ya. Wa hiya an yabi'a sil'atan bi sil'atin ukhra, ya, yaitu menjual barang dengan barang yang lainnya. Wa tusamma al muqayadata, disebut juga dengan muqayadah, ya, muqayadah. Kabai'i tamrin bisaubin, masalan seperti contohnya adalah jual beli ya kurma dengan pakaian. Ini jual beli model klasik, ya, model klasik. Kita tahu ya, ketika tidak diketahui atau ketika tidak didapatkan dalam satu wilayah adanya mata uang, ya, seperti contohnya barangkali orang-orang terdahulu yang belum mengenal mata uang, ya, belum mengenal alat tukar, atau di wilayah di mana wilayah tersebut tidak dikuasai oleh sebuah negara, ya, tidak dikuasai oleh sebuah negara, sehingga negara tersebut tidak menerbitkan satu alat tukar, ya, tidak menerbitkan satu alat tukar yang bisa bagi rakyatnya untuk saling membeli, ya, dengan alat tukar tersebut apa yang mereka butuhkan, demikian, ya. Maka berlakulah dengan model, ya, muqayyadah ini atau mubadalah ini, yaitu saling bertukar, disebut dengan barter, demikian, ya. Walaupun ini jual beli klasik, ya, bukan berarti di zaman ini tidak ada yang jual beli seperti ini, ada, ya. Jual beli seperti ini berlaku, ya, dan ada tentunya, ya, dan dibolehkan, dan ini termasuk jual beli para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan hati-hati, ya, hati-hati bagi siapa saja yang berpendapat bahwasanya jual beli di masjid itu diharamkan dan dilarang sehingga berhukum haram, maka tidak boleh seseorang itu saling tukar menukar barang di masjid, ya, tukar menukar barang di masjid, ya, tukar menukar barang di masjid. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ada sebahagian, ya, orang yang tidak memahami bahwasanya pertukaran barang di masjid, ya, ini dilarang, tidak mengetahui. Padahal pertukaran barang tersebut ini termasuk jual beli. Contoh, ya, bahkan luar biasanya, ya, barang yang ditukar ini adalah alat tukar, yaitu uang, ya, yang kalau dalam bahasa saat ini disebut dengan sorf, ya, dan itu termasuk jual beli, ya, yaitu tukar menukar uang, ya, tukar menukar uang. Ada istilah khusus memang, yaitu jual beli sorf, yaitu tukar menukar uang, money changer, ya, tempatnya tempatnya disebut dengan money changer, masraf dalam bahasa Arab, demikian, ya. Dan itu jual beli para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada sebahagian orang yang contohnya ketika mendapatkan, ya, panitia sedang mengumpulkan uang infak, ya, uang infak, ya, dari kaleng-kaleng atau kota-kota infak, karena banyak receh dan kebetulan orang tersebut yang melihat ini membutuhkan uang receh, maka dia mengeluarkan uang besar, ya, maksudnya uang yang satuan tapi bernilai besar, ya, seperti contohnya 100.000 atau 50.000. Dia ingin menukarkan, ya, dengan uang-uang yang receh tersebut. Apakah bentuknya mungkin puluhan ribu, ya, 50.000, ya, atau mungkin, ya, 2.000-an atau 1.000-an, demikian, atau 5.000-an, seperti itu. Ya, sejumlah, ya,
sejumlah nilai atau sebesar nilai dari uangnya, ditukar di dalam masjid, ya. Sementara dia meyakini atau berpendapat haramnya untuk berjual beli di masjid. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, maka yang seperti ini termasuk dilarang para muslim, termasuk terlarang. Mengapa? Aslinya jual beli tersebut, ya, ini boleh dilakukan di luar, sah demikian, asalkan tidak ada, ya, pelanggaran terhadap syarat-syarat kebolehannya. Seperti contohnya karena ini jual beli, ya, uang dengan uang, ya, rupiah dengan rupiah, dan ini merupakan jual beli barang-barang ribawi yang sejenis, maka tentunya harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ya, adalah dia harus senilai sama dan dia harus kontan, demikian. Senilai, nah ini untuk menghindarkan dari riba fadl, dan dia harus kontan, ini untuk menghindarkan dari riba nasiah, demikian. Seperti itu. Di luar ini dibolehkan. Nah, namun diberlakukan di dalam masjid, ya, maka yang seperti ini, ya, ini maka jatuh kepada larangan, ya, yaitu berjual beli di dalam masjid. Dalam sebuah hadis, ya, Jabir radhiyallahu mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' wasyira' fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang jual beli di masjid. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan pendapat yang kuat, al-aslu fin nahyi litahrim, hukum asal, ya, larangan tersebut adalah haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nama lain dari jual beli barter yang disebut dengan mubadalah ini adalah al-muqayadah. Muqayadah, demikian, ya, disebut dengan muqayadah nama lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya disebutkan, ya, adalah masih berkaitan tentang mubadalah, yaitu jual beli barter, ya. Apabila barang-barang yang dia tentunya bukanlah termasuk barang-barang ribawi, ketika dalam bentuk, ya, barteran seperti ini, ya, maka tentunya boleh, ya, untuk berbeda nilainya. Begitu juga boleh pula untuk dia tidak kontan seperti itu, ya, asalkan salah satunya kontan, asalkan salah satunya adalah kontan, ya, demikian. Apabila salah satunya kontan, ya, kemudian yang lain ini tertunda ataupun tidak senilai, maka ini dibolehkan seperti itu. Contohnya, ya, seperti contohnya adalah menjual buku atau menukar barter buku dengan pakaian, contohnya, ya. Disepakati bahwasanya satu buku ini mendapatkan 2 pakaian, ya, demikian. Namun buku terlebih dahulu yang diserahkan, pakaiannya nanti. Tapi tentunya harus jelas spesifikasinya, ya, agar tidak terjadi gharar padanya, ya, dikarenakan ini berarti ada yang tertunda salah satunya, dan ini harus dijelaskan, ya, spesifikasi barangnya, demikian pula, ya, waktu penyerahan barangnya, demikian, ya. Dan tentunya jumlahnya tadi disebutkan 2 contohnya, ya, maka ini dibolehkan. Namun bila terhutang dua-duanya maka tidak boleh, walaupun dikatakan ini adalah barter, ya, barter. Seperti seseorang mengatakan, ya, ayo kita barteran, ya, buku saya ini dengan bajumu itu, ya, demikian. Yaitu contohnya baju dan pakaian yang sedang dipakainya, buku ini kita sepakat, ya, baik,
dia menawar. Ya, contohnya yang punya pakaian, yang sedang pakai pakaian, dia katakan, wah bukunya ini tipis banget, saya pengen 2, bisa tidak? Baik, 2 sepakati. Ya, maka sang pemilik buku mengatakan, saya pengen kalau bisa ditambah dengan peci 1 lagi, katanya begitu. Baik, sepakat terjadinya apa? Jual beli. Bahkan mungkin salah satu menyerahkan terlebih dahulu pecinya, ya. Tapi saya pakai dulu pakaian ini, dan satu lagi membawa bukunya, tidak menyerahkan. Maka di sini ada jual beli, ya, terhutang, ya, dengan terhutang. Ini tidak boleh, ya, jual beli dain bil dain atau kali bil kali, ini terlarang seperti itu. Ingat, ini termasuk jual beli, walaupun barter, karena barter ini adalah jual beli klasik, disebut tadi adalah bai'ul mubadalah atau bai'ul muqayadah, demikian. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ya adalah disebut dengan bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah disebut juga dengan ya jual beli lelang. Ya, jual beli lelang. Jual beli lelang disebutkan tadi musawamah, ini termasuk apakah lelang ataukah tidak, ya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Lebih tepat adalah jual beli lelang adalah dengan muzayadah, karena ini pada umumnya lelang yang berlaku di masyarakat kita adalah dengan menawarkan satu barang ya kepada beberapa calon pembeli, ya, dengan mengambil ya harga barang yang tertinggi di antara calon pembeli, ya, demikian. Nah, ini disebut dengan jual beli lelang, ya. Dan ini seperti ini yang berlaku di masyarakat kita, jual beli lelang. Maka yang seperti ini termasuk jual beli yang dibolehkan, ya, demikian. Jual beli ya yang dibolehkan seperti ini. Di antara para calon pembeli yang menawar ya harga lebih tinggi, maka diserahkanlah ya barang itu kepadanya, ya, lalu diterimalah berikutnya adalah nilainya, uangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jual beli seperti ini maka dibolehkan, ya. Baik itu yang melakukan ini adalah sifatnya individu, pribadi-pribadi, ataupun yang melakukannya adalah merupakan perusahaan, ya. Nah, demikian, ya. Atau komunitas, ya, maka ini dibolehkan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, tentunya jual beli, ya, kebolehan jual beli lelang ini itu dengan syarat, contohnya dengan syarat adalah dengan syarat sesuai dengan hukum-hukum syar'i yang jual beli, ya, apa namanya, dalam jual beli, hukum-hukum syar'i dalam jual beli, di mana terpenuhinya ya ijab dan kabul, contohnya, ya. Setelah ditawar dengan harga yang paling tinggi, contohnya, ya, tentunya disepakati harga, lalu hendaknya diserahkan ya salah satunya. Apakah barang tersebut yang diserahkan, ya. Kemudian begitu juga apakah contohnya uang yang diserahkan terlebih dahulu. Yang jelas salah satunya harus ya tunai. Adapun yang berikutnya menyusul maka ini tidak masalah. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada persyaratan berikutnya dalam jual beli lelang ini, yaitu apabila sebahagian ya calon pembeli ini ya ini bersepakat untuk meninggalkan
ya lelang tersebut, ya bersepakat untuk meninggalkan apa namanya, meninggalkan bentuk tawaran yang terus meningkat, ya, agar mereka ini bisa berkongsi, ya, pada pembelian barang tersebut, maka ini boleh, ya, maka ini dibolehkan, ya. Contoh ketika hadir, ya, dalam sebuah bentuk lelang, ya, bentuk pelelangan, ya, hadir contohnya 100 orang, lalu 10 orang di antara mereka bersepakat untuk berkongsi membeli barang tersebut dengan harga yang contohnya lebih tinggi, maka ini dibolehkan, ya. Dan ya biasanya contohnya seperti ini akan bisa menekan harga contohnya, ya, maksudnya harga tidak terlalu melonjak tinggi, maka atau mereka mampu untuk bisa mendapatkan barang tersebut yang diinginkan, ya. Maka yang seperti ini wallahu taala alam, ya, ini dibolehkan. Namun, ya, bila seluruh para peserta, ya, calon pembeli dengan model lelang ini, mereka itu bersepakat, ya, bersepakat untuk meninggalkan, ya, tawar menawar seperti ini, ya, sepakat mereka, contohnya sepakat untuk menentukan harga satu saja, ya, yaitu harga yang terendah contohnya. Setelah itu mereka tidak melakukan penawaran, ya, ditinggalkan, tidak ada satupun naik harga seperti itu. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Mengapa? Karena di sini ada kemudaratan yang akan dialami oleh sang penjual, ya, demikian, ya. Sementara dalam kaidah agama kita, ya, Rasulullah bersabda la darara wala dirara, ya, tidak boleh memudaratkan diri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Hadis riwayat Daruqutni. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ada kebalikan dari jual beli lelang ini. Walaupun disebut juga dengan lelang, hanya saja yang diinginkan oleh, ya, yang diinginkan di sini adalah tawaran yang paling rendah. Tawaran yang paling rendah. Seperti itu, ya. Nah, biasanya seperti ini adalah jual beli proyek. Maksudnya proyek ini adalah proyek pembangunan, ya. Disebut jual beli ini atau akad ini disebut dengan akad munaqashat, ya. Atau jual beli munaqashat, ya. Ini lawannya. Walaupun ini dilelang, maksud lelang ini adalah menghadirkan orang banyak dan ditawarkan kepada para peserta, ya. Siapa di antara mereka yang bisa memberikan tawaran terendah, ya, bagi, ya, penjualan ini, ya, maka akan diserahkan kepadanya, demikian, ya. Nah, biasanya seperti ini adalah properti, ya. Properti, yaitu jual beli proyek. Ya, proyek yang siapa yang diantara para peserta ini yang bisa mengambil proyek ini agar bisa diselesaikan, maka ini akan dijual kepadanya, ya, ya, dijual kepadanya, demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya, ya, kita katakan jual beli seperti ini kebolehannya itu dipersyaratkan dengan syarat-syarat syar'i. Ya. Ada syarat-syarat yang harus, ya, terpenuhi, yaitu maksudnya adalah syarat-syarat tersebut syarat-syarat dalam jual beli, ya, tidak melanggar, yaitu adanya kejelasan, ya. Bila dia dalam bentuknya jual beli, maka jual beli. Kalau dalam bentuknya, ya, sewa, maka dia sewa, demikian, ya. Begitu juga kalau dalam penyelesaian proyek, maka dia harus jelas, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, saya kira untuk penyampaian materi kita cukupkan, ya, terlebih dahulu. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Ini kita akan masuki
beberapa bentuk beberapa pertanyaan yang mencoba kita akan jawab. Ada pertanyaan di sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bolehkah ya wasilah mendapatkan fee dari transaksi jual beli? Misalnya adalah ya saya jadi wasilah perantara jual beli sepeda motor. Ya. Lalu saya mendapatkan fee dari pembeli dan penjual. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebut dengan jasa ya. Jasa mencarikan penjual atau mencarikan pembeli. Apakah dibolehkan? Maka jawabannya adalah boleh, ya. Dibolehkan. Ya. Dibolehkan seperti ini. Namun hendaknya ya di sini dipersyaratkan tentunya adalah kejelasan dari fee tersebut. Kejelasan dari fee tersebut. Jika fee tersebut ya tidak disebutkan di awal akad, maka nilai fee tersebut ini diberlakukan sesuai dengan uruf, yaitu kebiasaan dari di masyarakat tersebut ya memberikan nilai fee kepada agen, demikian. Ya, agen. Seperti itu. Andaikan pun si agen ini atau perantara ini langsung dia yang menangani penjualan atau pembelian tersebut, maka ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah, ini disebut dengan apa? Barangkali orang tersebut disebut dengan reseller ya, reseller walaupun bentuknya seperti yang akan kita sebutkan. Ya, reseller. Ya. Seperti yang kita sebutkan. Yaitu ini namanya akad samsaroh, ya, akad samsaroh. Orangnya disebut dengan simsar, ya, yaitu akad keagenan. Itu akad menjualkan barang orang lain. Seperti itu. Di salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, untuk definisi akad samsara adalah al-wisatatu bainal ba'i wal mushtari li ijra'il bai'i, yaitu ya tindakan memperantarai antara penjual dengan pembeli untuk memberlangsungkan ya jual beli. Nah, ini disebut dengan samsara. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jumhur ulama berpendapat bolehnya akad seperti ini ya dengan syarat bahwasanya penjualan atas barang tersebut ya adalah barang yang dimiliki ya oleh orang yang bukan berasal dari kampung ya atau bukan orang yang bukan dia tidak mengetahui harga pasar ya. Ini disebut dengan jual beli ya al-hadir bil hadir, yaitu jual beli ya samsaratul hadir lil hadir, yaitu ya menjadi agen bagi orang yang juga sama dengannya, yaitu yang mengetahui harga pasar ya dan dia bukan orang kampung. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, jual beli dengan seperti ini, yaitu akad samsaroh, akad keagenan, ini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah akad samsaroh yang kita katakan tadi, akad keagenan. Dia tidak memiliki barang, namun dia menjadi wakil bagi orang lain, ya, untuk menjualkan barang, dan dia
tidak memiliki modal dalam hal ini, dan dia tidak memiliki barang tersebut, dia hanya menjadi perwakilan, jadi diamanahi yang nantinya dia akan mendapatkan upah. Ada dua bentuk angkat samsaroh, ya. Yang pertama adalah harga jual. Harga jual ini, harga jual barang tersebut ditentukan oleh pemilik barang. Harga jual ditentukan oleh pemilik barang, ya. Maka jual beli atau akad keagenan seperti ini ada syaratnya, ya. Yaitu syaratnya adalah harus adanya, ya, penentuan upah bagi sang agen, ya, fee-nya. Dan ini untuk menghindari adanya persengketaan antara si agen dengan si pemilik barang ketika ternyata terjadi penjualan barang dan sudah laku barangnya, demikian. Seperti itu. Maka di sini dipersyaratkan, dan ini merupakan syarat dari jumhur ulama, ya, harus adanya penentuan dari upah tersebut. Demikian, ya. Terkait dengan hal ini ada asar dari Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, ya. Ibnu Sirin mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, idza qala bi'tu bi'hu bikadza famakana min ribahin fahuwa laka au baini wa bainaka fala ba'sa bihi, ya. Ungkapan beliau ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, demikian. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila ada seseorang mengatakan, ya, silakan jual barang ini dengan harga sekian, maka apa saja dari keuntungannya itu milikmu, ya, itu milikmu, keuntungannya adalah milikmu. Harganya sekian, maka keuntungannya nanti adalah itu milikmu atau antara kita berdua, demikian, ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa, kata beliau, demikian, ya. Ini jenis pertama. Ya, jenis pertama, yaitu si agen menjualkan barang dengan penentuan harga barang ditentukan oleh sang pemilik barang. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika ternyata si agen memiliki peluang untuk bisa menjual barang lebih, ya, melebihi dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, maka bila dia mampu untuk menjual dengan harga lebih, ya, sang agen tersebut, maka sesungguhnya kelebihan dari keuntungan tersebut, ya, keuntungan yang lebih tersebut, itu sesungguhnya bukanlah hak dari si agen, tapi itu adalah hak si pemilik barang. Mengapa? Karena sesungguhnya kelebihan itu mengikuti, ya, mengikuti barang yang barang ini dimiliki oleh sang pemiliknya, demikian, ya. Oleh karenanya tidak boleh sang agen ini mengambil kelebihan dari keuntungan penjualan dengan harga yang telah ditentukan oleh sang pemilik barang, ya. Maka kelebihan tersebut adalah milik si pemilik barang. Contoh, ya, contoh, sang pemilik barang mengatakan kepada seorang agen, yaitu berupa rumah, ya, tolong, ya, silakan kamu jual rumah saya ini, ya, rumah saya ini. Contohnya dia katakan, ya, dengan seharga contohnya 300 juta, 300 juta, demikian. Ternyata sang agen mampu menjual rumah tersebut dengan 350 juta. Kenapa? Karena mungkin dia melihat, ya, harga pasar, ya, itu lebih, ya. Atau dia mendapatkan sang calon pembeli ternyata dia membutuhkan rumah, ya. Membutuhkan rumah dalam waktu dekat sehingga dia, ya, ternyata, ya, membeli rumah tersebut karena dia mungkin berminat terhadap rumah itu dengan harga yang lebih, dan dia rela dengan harga tersebut. Si agen mampu menjual
ya rumah tersebut ya, seharga 350 juta. Maka kita katakan ya tentunya ada selisih 50 juta ya dari penentuan harga jual rumah ya yang ditentukan oleh pemilik barang tersebut, pemilik rumah tersebut. Maka kita katakan ya kelebihan 50 juta itu sesungguhnya adalah hak pemilik rumah. Demikian. Seperti itu. Bukan pemilik agen, bukan dimiliki oleh agen. Agen maka tidak boleh dia memiliki ya kelebihan tersebut. Dia hanya berhak terhadap ya fee yang telah ditentukan di awal akad. Demikian. Seperti itu. Oleh karenanya mestinya semenjak awal ya dia harus menyebutkan ya contohnya nilai fee saya harus sekian, seperti itu. Apakah dalam bentuk persentase ya atau dalam bentuk nominal. Demikian. Demikian para muslim. Nah, menjadi halal ya kelebihan tersebut bila direlakan oleh sang pemilik rumah atau pemilik barang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mengapa? Ya, karena ada kaidah disebut oleh para ulama at-tabi'u yatba', yaitu at-tabi'u la yufradu bil hukmi. Sesuatu yang mengikut, maka hukumnya juga harus mengikut. Keuntungan dia mengikuti barang. Ya. Maka dia juga harus mengikuti hukum barang, yaitu barang tersebut dimiliki oleh sang pemiliknya. Demikian. Oleh karenanya keuntungan yang 50 juta tadi itu dimiliki oleh pemilik barang. Seperti itu. At-tabi'u la yufradu bil hukmi. Sesuatu yang mengikut itu tidaklah boleh dipisahkan hukumnya. Demikian ya. Seperti itu. Namun ini tentunya ya bila tidak direlakan ya oleh pemilik barang. Namun bila direlakan oleh pemilik barang maka boleh ya dimiliki oleh si agen. Demikian. Ini cara atau bentuk pertama. Cara atau bentuk yang kedua adalah harga jual barang itu ditentukan oleh agen. Ya. Ditentukan oleh agen. Ya. Ditentukan oleh agen. Ya, tentunya harga modal ini terlebih dahulu harus diketahui, ya. Dan ini syaratnya harus diketahui harga barang tersebut. Demikian, ya. Ya tidak boleh bagi seorang pemilik barang dengan mengatakan silakan jual barang ini, ya silakan terserah kamu menjualnya. Demikian. Namun dia tidak menentukan harga barang darinya, harga barang tersebut. Nah ini akan memicu munculnya perseteruan, perselisihan ya di antara mereka. Demikian. Nah, ini harus jelas ya, tidak boleh ada gharar di dalamnya. Demikian. Ya. Sehingga bisa ditentukan contohnya bagi yang agen tersebut untuk dia mengetahui berapa nominalnya. Nominal fee untuk dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, asar atau riwayat untuk jenis akad seperti ini yang kita sebutkan tadi, yaitu penentuan harga modal itu dari pemilik barang, ya. Adapun harga jualnya ini diserahkan kepada sang agen, adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, la ba'sa an yaqula bi hadha tsauba fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak mengapa seseorang mengatakan jualkan pakaian ini, ya. Maka apa saja yang kelebihan, ya, apa saja yang lebih dari harga sekian dan sekian atau nilai sekian dan sekian maka itu milikmu. Demikian. Ya. Demikian, ya. Nah, ini di sini ya ada penentuan harga modal dari pemilik barang. Demikian. Adapun ya kelebihan dari
dari harga modal tersebut, maka ini diserahkan kepada si agennya. Nah, ini ungkapan ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari, ungkapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebut dengan akad keagenan, ya, akad keagenan. Maka ini dibolehkan. Baik, ada pertanyaan ini dari salah satu pemirsa kita atau pendengar kita. Ustadz, saya kerja di salah satu bank sebagai teller, berencana resign setelah menikah. Waktunya masih belum jelas, ya, belum tahu waktu nikahnya. Kok bisa? Ya, belum tahu ini waktu pernikahannya, ya. Tapi masih berencana, ya. Baik. Jika saya resign, bagaimana dengan tabungan saya, yaitu gaji dari bank tersebut, ya? Berkah atau tidak, Ustaz? Baik, ya. Kita doakan kepada saudara atau saudari kita ini, ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, ya, untuk bisa segera keluar dari, ya, tempat yang sesungguhnya terjadi di sana transaksi-transaksi yang membuat, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa memerangi mereka ini, ya. Maka kita doakan, ya, semoga saudara kita ini bisa keluar darinya, segera resign darinya, demikian, ya. Seperti itu. Dan saya motivasi juga kepada saudara kita ini untuk segera keluar tanpa harus menunggu, ya, waktu dekatnya masa pernikahannya, ya, demikian, ya. Karena usia kita tidak mengetahui, ya, usia kita tidak tahu, ya, jatuh tempo akhir dari umur kita. Oleh karenanya segera berhenti tanpa menanti, demikian, ya. Karena bila kita telah mengetahui sebuah hukum, ya, bahwasanya apa yang kita lakukan adalah haram, maka segera kita menghentikannya, demikian, ya. Riba, kita tahu, ya, perbankan, ya, ini mempraktekkan riba, dan kita tahu, ya, hukumnya adalah haram, ya. Jelas gamblang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ternyata Allah menambahkan berikutnya dengan apa? Dengan, ya, ancaman-ancaman seperti kehancuran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan, ya, riba dan menumbuh kembangkan sedekah, demikian. Begitu juga Allah mengancam peperangan, ya, bagi siapa saja yang masih, ya, berinteraksi dengan riba, demikian, ya. Maka saya motivasi saudara kita ini dan siapa saja, ya, yang masih mereka bergelut dengan riba untuk segera keluar darinya, keluar dari lingkaran riba, keluar dari interaksi riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tanpa harus menunggu, karena konsekuensi dari taubat setelah kita berdosa adalah meninggalkan segera, ya, kemaksiatan tersebut, dosa tersebut, demikian, ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan tabungan yang berasal dari gaji? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 275, setelah Allah mengatakan, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan siapa saja, ya, dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, ya. Namun mengharamkan riba, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu ila Allah. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu masalah wa amruhu ila Allah, ya. Maka siapa saja yang telah, ya, datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, ya, lalu dia berhenti,
maka apa saja yang telah berlalu itu miliknya dan urusannya itu kembali kepada Allah. Allah tetapkan di sini bahwasanya apa yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan riba atau berinteraksi dengan riba, setelah dia bertobat maka itu miliknya. Demikian. Maka ya, setelah seseorang mengetahui hukumnya dan dia bertobat, berhenti dia, bertobat dia. Ya. Maka apa yang didapatkannya sebelum dia mengetahui, ya, sebelum dia ya mengetahui dan bertobat, maka ini milik dia, itu sah, halal bagi dirinya. Karena Allah menetapkan hal tersebut. Falahu masalah. Maka milik dia apa yang telah berlalu. Demikian. Ya. Wa amruhu ilallah. Dan urusannya itu kembali kepada Allah. Demikian. Adapun sesuatu yang telah dia ketahui hukumnya, setelah dia mengetahui hukumnya, maka itu haram baginya. Contoh, dia sedang bekerja. Ya. Kemudian dia mengetahui bahwasanya apa? Ini haram. Maka seketika dia pun resign segera. Maka gajinya untuk bulan tersebut, bulan depan ini, maka ini tidak boleh bagi dirinya. Demikian. Adapun yang telah berlalu, seperti itu contohnya gaji-gaji yang terdahulu yang disimpannya, tabungannya, atau contohnya harta-harta yang didapatkan ya dari penghasilan yang berinteraksi dengan riba, maka ini insya Allah halal. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Adapun keberkahan, ya, saya tidak bisa menjamin ya bahwasanya adanya keberkahan pada sesuatu, ya, karena keberkahan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wal barakatu minallah, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu, yaitu adanya kebaikan, banyaknya kebaikan dan bertambah-tambah kebaikan tersebut. Itu keberkahan. Ya. Nah, terkadang keberkahan itu juga ada ya, keberkahan itu, maaf saya ulangi, terkadang sesuatu yang halal, terkadang ada keberkahan padanya, ada pula terkadang tidak berkah, artinya tidak baik. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Saya katakan harta yang didapat dengan cara riba yang setelah ditobati, maka itu halal bagi dirinya. Halal bagi dirinya. Tapi apakah ini barokah? Maka saya tidak bisa menjamin. Adapun halal, maka kita sebutkan dalilnya. Adapun barokah, maka ini butuh dalil yang lain. Ya. Karena tidak setiap yang halal itu ada barokahnya. Ya. Tidak setiap yang halal itu ada barokahnya. Demikian. Oh, masa demikian? Ya. Baik, kita katakan ya. Contoh saya katakan ya. Seseorang yang menikah dengan wanita muslimah, tapi dia suka membuka auratnya, ya, yang dia tidak terdidik di dalam Islam, ya. Pertanyaannya, halalkah bagi laki-laki tersebut untuk menikah dengan perempuan yang demikian? Jawabannya adalah halal, boleh, bila terpenuhi syarat-syarat pernikahan. Lihat, wanita tersebut bukanlah wanita yang terdidik dalam Islam. Halal bagi dia untuk menikahinya. Halal, boleh, tidak ada dosa bagi dia. Pertanyaannya, apakah barokah? Ada kebaikan? Jawabannya belum tentu. Ya. Bahkan ini bisa jadi malapetaka bagi dirinya, betul tidak? Demikian, seperti itu. Ini contoh. Halal, tapi dia belum tentu ada barokahnya. Berikutnya,
Mungkin ada yang tahu istilah jeroan ya, makanan-makanan jeroan. Ya, makanan jeroan. Ya. Saya tanya dulu, apa hukum jeroan dan memakannya? Maka jawabannya adalah halal. Betul tidak? Halal. Permasalahannya, apakah dia ada kebaikan padanya bagi orang yang dia memiliki riwayat penyakit asam urat atau kolesterol tinggi contohnya? Maka tentunya ya tidak. Tidak ada kebaikan mungkin bagi dirinya, bahkan itu bisa memudaratkannya. Demikian, seperti itu. Lihat sesuatu yang halal ya. Namun dia bisa jadi tidak barokah, ya. Bisa jadi ada barokahnya, bisa jadi tidak ada barokahnya. Demikian. Oleh karenanya, bicara tentang keberkahan, maka wallahu taala alam ini ya ini urusan Allah, ya. Yang kita usahakan adalah kita ya terus untuk berada di atas kehalalan dan kita terus untuk berada di atas ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Harapan saya adalah insyaallah taala ya saya berharap sebenarnya, tidak bisa memastikan. Adapun untuk kepastian tentang harta yang didapatkan ya dari interaksi ribawi ya, kemudian dia bertobat, maka saya bisa menyebutkan bahwasanya ini halal bagi dirinya berdasarkan firman Allah tersebut. Namun untuk menetapkan ini barokah, saya hanya bisa berharap bahwasanya ini insya Allah membawa keberkahan, ya. Dan mudah-mudahan keberkahan itu sesungguhnya munculnya, kalau saya ya, keberkahan itu bukan munculnya pada harta ini, tapi keberkahan itu munculnya karena kebaikan, ya, itu ketaatan yang dia lakukan dengan berhenti dari riba, karena dia memenuhi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah barangkali yang diharapkan untuk bisa datangnya kebaikan-kebaikan bagi dirinya, yaitu ketaatan dia kepada Allah dengan cara dia berhenti, kemudian dia berinteraksi ya untuk berikutnya dengan usaha-usaha yang halal seperti itu. Adapun harta tersebut wallahu taala alam, saya hanya bisa berharap bahwasanya itu adalah ya bisa mendatangkan kebaikan bagi orang yang memilikinya. Wallahu taala alam. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz, saat ini ada laki-laki yang datang ke saya, berencana akan menikahi saya. Oh, ini muamalah, ya ini muamalah pernikahan ternyata nih ya. Beliau belum tahu kapan akan meminang saya dikarenakan masih mengurusi orang tuanya. Jika jadi menikah, beliau juga nggak mau ada acara. Ya Ustadz, tetapi orang tua saya meminta dibuatkan acara, maksudnya acara walimah begitu maksudnya ya. Bagaimana sikap saya seharusnya dengan laki-laki tersebut dan orang tua saya ya Ustadz? Baik. Tentunya acara yang dimaksudkan ini kan berarti permasalahan acara ya. Maka kita lihat acara ini acara yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Perlu kita ketahui bahwasanya walimah, acara walimah, menurut pendapat yang kuat dia adalah ya wajib. Sepakat para ulama bahwasanya walimah itu disyariatkan. Ya, kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Demikian. Maksud dari walimah adalah iklan, pemberitahuan kepada orang-orang sekitar bahwasanya ya
fulan dan fulanah telah sah menjadi suami istri, agar tidak muncul tuduhan-tuduhan buruk kepada mereka, ya, maksudnya mereka ini berzina, seperti itu. Demikian, maka iklan ini penting, ya. Iklan seperti ini itu pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwasanya mereka telah sah menjadi suami istri. Demikian. Dan saya condong kepada pendapat wajibnya walimah ini, karena untuk menghindarkan sebuah mudarat besar, yaitu apa? Tuduhan zina. Tuduhan zina, demikian, ya. Karena menuduh zina, ini bila tidak tepat maka ini merupakan dosa besar. Demikian. Dosa besar. Dosa qadhaf, yaitu menuduh zina, maka ini dosa besar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya saya condong bahwasanya walimah ini, acara walimah adalah hukumnya wajib. Demikian. Maka permasalahannya adalah mungkin di antara calon suami dengan orang tua, ini permasalahan tentang acara tersebut. Maka saya condong untuk wajib dibuat acara tersebut, tapi dengan kemampuan dari pihak sang suami atau pihak calon suami. Demikian, tentunya tidak memberatkan, tidak memberatkan dalam pernikahan, karena sesungguhnya sebaik-baik pernikahan adalah yang mudah. Kata Nabi SAW, khairun nikahi aisaruhu. Nikah yang terbaik itu adalah yang paling mudah. Mudah dalam urusan lamaran, mudah di dalam urusan mungkin penentuan waktu, mudah juga di dalam penentuan mahar, begitu juga mudah juga di dalam penentuan biaya pernikahan, seperti itu. Tidak memberatkan, mudah, diberi kemudahan, seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan dari pihak sang calon suami, seperti itu, tentunya ini pembicaraan dengan pihak keluarga, tentunya antar pihak keluarga. Maka sebaiknya sang laki-laki ini segera melakukan lamaran, kemudian mereka melakukan rembukan dengan antar pihak, dua pihak keluarga tersebut, merembukkan, tentang waktu, tentang begitu juga mahar, begitu juga tentunya biaya pernikahan, seperti itu, Terkait dengan waktu mungkin terkait dengan orang tua, orang tua yang sedang diurusi oleh calon sang suami ini, demikian. Mungkin bila ini memberatkan dari pihak wanita, karena contohnya terlalu lama untuk menunggu, maka bukan sebuah dosa dan bukan juga merupakan sebuah kesalahan, contohnya pihak wanita untuk mundur dari proses pernikahan ini, karena belum ada ikatan. Contohnya disebabkan contohnya sebabnya adalah dikarenakan tidak ada kepastian laki-laki tersebut untuk menetapkan waktu pernikahan, dikarenakan dia masih mengurusi ibunya atau mengurusi orang tuanya, demikian, seperti itu. Bukan merupakan sebuah dosa bagi wanita tersebut untuk mundur dari proses. Sebagaimana juga bukanlah merupakan sebuah dosa bagi laki-laki tersebut untuk mundur dari proses. Ketika contohnya dia didesak untuk segera menikahi, lantas dia belum bisa menentukan jawaban, maka dia mundur dari proses pernikahan ini, tidak masalah, karena dia contohnya lebih berat untuk memperhatikan kedua orang tuanya sebagai baktinya kepada orang tuanya, maka ini tidak masalah. Tentunya dia syaratnya adalah mampu untuk menahan syahwatnya, tentunya, demikian, Dan bakti kepada orang tua, demikian pula pelayanan
begitu juga contohnya perhatian kepada orang tua, ya, ini masih juga diwajibkan ya kepada seorang anak untuk melakukannya walaupun mereka setelah menikah, walaupun mungkin porsinya berbeda atau bentuk dan caranya berbeda. Demikian, seperti itu ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali kalau saya ditanya bagaimana sikap ya wanita ini, bagaimana sikap semestinya sikap wanita ini ya terhadap laki-laki dan orang tuanya, maka ya dimintakan kepada laki-laki tersebut untuk berembuk dengan orang tua ya. Karena dia berkeinginan untuk melamar, maka silahkan ya datang kepada orang tua ya, calon mertuanya, demikian ya, untuk merembukkan hal tersebut. Yang jelas kalau terkait dengan masalah walimah, acara tersebut itu merupakan kewajiban, disyariatkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam ya. Bismillah, assalamualaikum. Ini ada pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah rezeki yang didapat halal jika kita bekerja di tempat yang halal, tapi di dalamnya ada transaksi pinjam meminjam ke bank dan kita ikut mempersiapkan berkasnya? Jazakallahu khairah wa jazallah. Ini sesungguhnya sudah juga kita pernah isyaratkan ya, atau kita pernah jelaskan mungkin di sini ya, tapi saya sudah pernah menjelaskan hal seperti ini. Bila sebuah tempat kerja, apakah perusahaan, pabrik atau yang semisalnya, mau besar mau kecil ya, yang mayoritas ya dominan bidang kerjanya adalah halal ya, maka boleh bekerja pada tempat kerja tersebut ya, tempat kerja tersebut. Walaupun mungkin di sebahagian dari transaksi, sebahagian dari sub kerja bidang tersebut ini ada yang berinteraksi dengan keharaman-keharaman ya, maka yang sedikit ini wallahu ta'ala alam tidaklah bisa mempengaruhi keseluruhannya ya, tidak bisa ya, karena dia bukan asal ya, dia bukan inti dari sebuah sebuah usaha yang halal tersebut, demikian ya. Contohnya ya seperti yang disebutkan ini ya, tempat kerjanya adalah sesungguhnya halal, tapi ada transaksi contohnya pinjam meminjam atau hutang ke bank contohnya. Berarti dari sisi permodalan ini permasalahannya, dari sisi permodalan ya, itu di sini sang perusahaan tersebut atau tempat kerja tersebut dia melakukan ya peminjaman untuk menambah modalnya barangkali ya, atau untuk pembiayaan di dalam satu bentuk transaksinya ya, itu dengan cara ribawi ya, ke perbankan ribawi, demikian. Nah, ini sebahagian ini tidaklah bisa mempengaruhi keseluruhan ya. Maka tentunya boleh bekerja di perusahaan atau di tempat kerja ini seperti ini. Hanya saja ketika berinteraksi kita tentunya tidaklah lantas menghalalkan tindakan yang haram tadi. Bukan ini maksudnya ya. Ini menghukumi secara keseluruhan. Adapun tindakan keharaman yang dilakukan tetap saja berhukum haram. Ya, tetap saja berhukum haram. Nah, siapa saja yang melibatkan diri di dalam perkara yang haram tersebut, maka dia ya mendapatkan bahagian dosanya. Ya. Bila contohnya ya owner, pemilik dari usaha atau tempat kerja tersebut dia menyetujui ya. Begitu juga contohnya ada orang yang begitu juga sebagai admin yang menyiapkan berkas-berkasnya. Ya. Begitu juga barangkali ya siapa saja yang terlibat di dalamnya, maka dia terlibat di dalam dosanya, seperti itu. Tadi dikatakan ya orang yang bertanya ini
turut serta mempersiapkan berkasnya, berarti terlibat. Demikian. Apakah gajinya berpengaruh? Jawabannya iya, tentu. Ya. Apabila ini bagian dari pekerjaannya. Demikian. Namun dilihat juga, bila ternyata seluruh pekerjaannya ini terkait dengan apa? Dengan persiapan atau mempersiapkan berkas-berkas. Ini pekerjaannya, hanya mempersiapkan berkas-berkas untuk ya berhutang di bank, maka kita katakan berarti mayoritas kerjanya adalah haram. Khusus dia, maka tidak boleh dia bekerja di bagian ini. Maka dia, saya sarankan untuk berpindah ke bagian yang lain. Demikian, menyelamatkan dirinya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bila ini hanya bagian kecil dari kerjanya, maka kita katakan berarti ada sebahagian, ya, sebesar dari porsi kerjanya yang terlibat di dalam keharaman tersebut, sebesar itu pula lah, ya, porsi gaji yang di sini ada keharamannya, maka dia harus keluarkan dan harus bertobat. Dan di antara konsekuensi tobat adalah dia meninggalkan ya interaksi dengan yang haram tersebut. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, mau tanya Ustadz. Saya seorang guru honorer di sebuah madrasah ibtidaiyah. Di sekolah kami setiap bulan biasa menandatangani kwitansi yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Bagaimana sikap saya seharusnya Ustadz? Baik, maka di sini tentunya ada manipulasi data, ya. Bila nilai kwitansi yang tertera, ya, dan ini merupakan, maaf saya ulangi, bila sesungguhnya contoh, ya, gaji yang mesti didapatkan oleh guru tersebut, guru honorer tersebut, ya, ini adalah nilai yang sesungguhnya lebih dari apa yang tertera. Contohnya semestinya gajinya adalah, ya, gajinya contohnya adalah mestinya dia 1.500.000, ya. Namun dia harus menandatangani, ya, contohnya 1.200.000 dan dia akhirnya mendapatkan 1.200.000. Berarti ada 300 yang apa? Yang dipotong, ya. Maka di sini, ya, maka di sini tanda tangannya adalah merupakan bentuk apa namanya? Bentuk persetujuan bahwasanya dia sedang menginfakkan 300.000. Bisa dipahami kira-kira? Nah, demikian. Jika dia bergaji 1.500.000. Namun, bila dia contohnya semestinya bergaji 1.500.000, ya. Namun, ya, apabila dia menandatangani ya kwitansi senilai contohnya 2 juta, dan memang gajinya adalah 1.500.000 dan dia mendapatkan 1.500.000, namun dia menandatangani 2 juta, maka di sini dia melakukan sebuah manipulasi data, ya, demikian, turut serta. Ya tentunya barangkali wallahu ta'ala alam ini berarti ada tindakan, ya, menipu. Ini sebagai bentuk dukungan untuk menipu,
ya, mungkin dari pihak yang mengeluarkan kwitansi tersebut, ya, kita katakan baiklah ini tidak ada tipuan, ini hanya nanti kembalinya kepada operasional sekolah. Tapi di sini ada bentuk apa? Ada bentuk ya tazwir, yaitu bentuk manipulasi data, dan ini merupakan dosa, ya. Ada kedustaan, ada bentuk zur di sini, qaul zur atau syahadatuz zur, tanda tangan ini merupakan bentuk persaksian, ya, seperti itu. Maka ini tidak boleh, terlarang, ya, tidak boleh. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka sebaiknya ya menghindar untuk menandatangani yang seperti ini. Demikian. Beda halnya dengan apa yang tadi kita sebutkan di yang pertama, ya, yang pertama, ya, yang sesungguhnya haknya, ya, haknya ini adalah dengan nilai tertentu, namun dia mendapatkan pengurangan dari itu, dan itu nilai nominal yang tertera di kwitansi, maka sesungguhnya dia sedang, ya, sedang menginfakkan, walaupun dia terpaksa, ya, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Baik, saya kira kita cukupkan terlebih dahulu, ya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ya, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.